Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Angklek-Angklek Balungan Wesi, yang ditulis oleh @cikumuya. Kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya. Nah, tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Din, bangun, bangun. Dina mengucek matanya. Hari masih gelap saat ibunya membangunkan dengan tergesa. Cepat kemasi pakaian, bawa apa saja yang bisa dibawa. Baju, celana, semua masukkan ke tas. Ibu tunggu di depan. Halo? Gimana keadaan Kakung? Iya, ini kita segera ke sana. Kamu tunggu di sana, secepatnya kita nusul, kata ibu dari telepon. Cepetan, kamu malah bengong. Sebagian udah ibu siapkan itu di tas, tinggal tambahan apa yang menurut kamu harus dibawa. Aduh, kenapa mesti buru-buru sih Bu? Orang Mbak Kakung juga nggak kemana-mana, orang lagi sakit, kata Dina kesal. Apa kamu nggak tahu yang namanya ngerogoh sukma? Kata ibu dingin. Brak! Suara figura pecah membuat nafas Lastri memburu. Cepat! Lastri menarik tangan anaknya dan tas yang ada di samping meja dengan terburu-buru. Lastri menyuruh anaknya masuk ke mobil dan menjalankan mobil dengan kencang. Kamu gak pernah dengar kata bapak. Kamu gak pernah dengar kata bapakmu. Keluarga kita ini beda. Jangan sembarangan kalau ngomong, kata Lastri kalut. Karena memang yang dikatakan bapak gak masuk akal. Figura jatuh juga pasti karena kena angin. Enggak perlulah Bu sampai berlebihan, kata Dina kesal. Semenjak Kakung sakit, semua yang dibicarakan mendadak tidak masuk akal. Untuk orang yang terbiasa dengan logika, semua yang dibicarakan hanya terdengar seperti dongeng untuk Dina. Tunggu sampai kamu melihat sendiri, jawab Lastri dingin. Memang susah berbicara dengan orang yang pemikirannya terlalu kota, keras kepala dan tidak bisa mengerti jika yang di luar nalar itu ada. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Lastri berhenti di sebuah rumah besar. Rumah yang ingin dia tinggalkan saat itu jika tidak ada kepentingan. Rumahnya udah gak kerawat Bu, gak kayak pas aku kecil dulu, kata Dina mengingat-ingat. Dina mengamati rumah yang sangat besar itu. Catnya sudah hampir mengelupas dengan pohon beringin yang menjadi atap kedua bagi rumah itu sendiri. Sedangkan sebagian akarnya menjuntai dan sebagian lagi merambat ke tembok. Berapa lama kita tinggal di sini? Tanya Dina. Kenapa? Sudah mulai takut sekarang? Tanya Lastri. Hah, takut? Akar ini juga nggak akan bisa ngelilit aku hingga mati kan? Lastri membungkam mulut anaknya gemas. Sudah berapa kali ibu harus bilang, tutup mulutmu dan gunakan otakmu untuk mengingat kata-kata ibu barusan. Di sini, tembok pun bisa mengimpitmu hingga mati kalau dia mau. Dina menatap ibunya dengan tatapan terkejut. Dibanding hal tidak masuk akal, ibunya bahkan terlihat lebih mengerikan. Ayo masuk, kita lihat keadaan Kakung, kata Lastri dengan tatapan mengintimidasi. Takut jika anaknya kembali berulah. Dina masuk ke dalam rumahnya membuntuti ibu. Pertama kali masuk, Dina dimanjakan dengan berbagai lukisan. Lihat, Kakung cuma seniman. Dan harta yang Mbah Kakung punya, ya karena lukisannya berbeda dengan orang kebanyakan. Dina berhenti pada sebuah lukisan yang berukuran paling besar.
menampilkan sosok tak berkulit, tak berdaging. Badannya tinggi menjulang, tinggal tulang. Dengan mata merah, menyala dan gigi taring yang terlihat tajam. Angklek-angklek, balungan wesi, baca Dina. Jadi ini, tanya Dina tanpa memalingkan pandangan dengan lukisan itu. Lastri tak enggan mengulang semua penjelasan yang sudah susah payah dia jelaskan. Kakung, kata Lastri, semakin mempercepat jalannya. Dina pun mencoba mengimbangi langkah ibunya yang kian cepat, seperti setengah berlari. Dina membelakang matanya saat dirinya sampai di depan kamar kakung yang terbuka. Di dalam ada 4 orang yang sedang memegangi kakung. Badan kakung begitu ringkih, kulit dan dagingnya sudah melekat, menonjolkan setiap urat dan barisan tulang di badannya. Namun tenaganya seperti berbanding terbalik. 4 orang banyaknya yang memegangi badan ringkih kakung. Namun masih saja kewalahan. Raung kakung terus menerus. Kung, aku Lastri, menantumu, aku bawa Dina, kata Lastri memegang tangan mertuanya. Dina, cucuku, tanya kakung dengan suara berat. Dina mendekat ke arah kakung dengan ngeri. Bagaimana tidak, tatapan kakung bukan seperti sedang sakit, namun seperti orang yang kehilangan separuh warasnya. Tatapannya kosong namun tajam. Kung, ini teriak Dina saat kakung menjambak rambutnya, membuat wajah Dina begitu dekat. Hidung Dina menempel dengan hidung kakung. Matanya sama-sama melotot satu sama lain. Lalu sesuatu yang sangat panas terasa di dahi Dina. Bu, panas, sakit, teriak Dina. Namun bukannya menolong, Lastri hanya mengusap tubuh putrinya pelan. Lambat laun sesuatu yang panas itu menjadi dingin, diiringi dengan tangan kakung yang kian melemah di kepala Dina. Hingga akhirnya kakung lemas dan rubuh ke kasur. Bapak sudah gak ada, kata Agus Parau. Dina yang lepas dari tangan kakung mundur ke belakang. Gak mungkin, kata Dina memandang kakung yang sudah terbujur kaku, dengan kepala menghadap ke arahnya. Matanya masih melotot dengan mulutnya yang menganga. Agus memeluk Dina, mengusap pelan punggungnya. Maafkan Bapak, kalau saja Bapak perempuan, pasti Bapak yang ambil alih. Kamu tahu kan, ini sudah garis keturunan kita. Sekarang tugas kakung ada di kamu, kata Agus menahan tangis. Mata Dina tak bisa lepas dari wajah kakung yang masih menatapnya. Kepalanya kosong, tak punya daya untuk menyangkal logika. Pak Dadang, tolong panggilin warga. Pak Rusdi, tolong siapkan pemandian. Dan Mbok, bantuin saya siapkan perlengkapan, kata Lastri dingin. Semua menjalankan tugasnya masing-masing, tak ada yang membantah. Semua melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan hening. Apa benar semua yang dibilang Bapak? Yang aku rasakan tadi, apa itu tandanya? Tanya Dina. Apa otakmu baru bisa jalan? Sudah dari dulu Bapak menyuruhmu mempersiapkan diri, sedangkan kamu hanya bergumul dengan logika. Saat nalurimu dominan, kamu kebingungan. Sekarang dia sudah menjadi satu dengan dagingmu. Mau tidak mau, kamu harus menerimanya, kata Lastri tajam. Dina diam, tak tahu cara menyikapi keadaan. Kenyataan menamparnya bolak-balik, namun baru kali ini terasa sakitnya. Jadi saat kakung menyatu dengan tanah, saat itu aku bisa melihatnya, tanya Dina. Lastri memegang pundak anaknya kasar. Dia pesuruhmu,
Pada saat itu tiba, jangan kamu tunjukkan wajah tak berdayamu dan membiarkan dia melihatmu tak berlaku seperti tuanya. Dina memandang ibunya dengan degup jantung yang tak ada habisnya. Semua seperti tengah menghimpitnya. Kewajiban yang dianggap sebagai lelucon kini dipegangnya tanpa persiapan yang matang. Ditambah ibunya yang kian dingin, dan bapaknya yang hanya bisa pasrah membuat Dina semakin gencar merutuki keadaan. Yai. Hah? Dina memutar kepalanya, memeriksa sesuatu yang ada di belakangnya. Namun setelah menoleh ke belakang, tak ada apapun di belakang Dina. Sial, kata Dina frustasi. Selang beberapa jam warga mulai berkumpul, namun yang datang hanya sedikit sekali. Padahal kampung di mana Kakung tinggal lumayan banyak penduduk, walau terdapat di lereng gunung. Maaf Pak Agus, saya sudah nyuruh warga kampung, namun banyak warga yang masih sakit hati, kata Pak RT. Agus tampak menghela nafas panjang, walaupun akhirnya memasang senyum tipis sebelum menjawab. Seadanya saja Pak, kata Agus mencoba legowo atau menerima, dan Pak RT mengangguk paham. Dikerahkannya warga yang tidak lebih dari 20 orang itu. 12 laki-laki memasang tenda dan mendadah air, sedangkan sisanya yang perempuan ke dapur memasak untuk acara doa. Din, kamu bantuin mandiin Mbah ya, kita kekurangan orang, kata Lastri memegang daun delingo, daun kelor, dan bunga 7 rupa. Aku apa bisa nolak? Tanya Dina bergegas ke belakang. Dina membuntuti ibunya. Di sana hanya ada Dina, Lastri, dan Mbok. Bu, matanya Mbah Kakung masih kebuka, kata Dina ngeri. Yang begini saja kamu ngeri, belum saja kamu melihat dia nanti, kata Lastri menutup mata Kakung menggunakan kain. Dengan telaten Lastri mengusap tubuh Mbah Kakung menggunakan sabun. Setelahnya disiram menggunakan air, daun delingo, dan bunga 7 rupa. Setelah dirasa bersih, diambilnya daun kelor dan dipukul ke sekujur tubuh Mbah Kakung pelan. Kamu lihat itu, suruh Lastri menunjuk bawah lengan Mbah Kakung. Jarum Bu, pekik Dina kaget. Itu susuk Cah Ayu, kata Mbok halus. Diambilnya jarum-jarum itu dari balik tubuh Mbah. Kamu yang simpan semua itu nanti di tubuhmu, kata Lastri. Ibu bilang cuma 1, kata Dina membelakang matanya. Dia adalah yang paling dominan. Cetek sekali pikiranmu mengira dia cuma satu-satunya. Yang dominan pasti punya buntut, kata Lastri tajam. Dina juga menatap ibunya tajam. Baru kali ini Dina merasa sangat marah karena merasa dipermainkan. Sudah Cah Ayu, cepat keringan badan Mbah Kakung, kata Mbok sembari mengelus punggung Dina. Selesai memandikan, Dina pergi ke dapur untuk meminum air, diserahkannya sisanya pada Mbok dan ibu. Kamu lihat tadi anak yang dari kota, kabarnya dia yang mengambil alih semuanya. Iya, kalau kuat akan sangat bagus, tapi kalau sampai nggak kuat, bisa gila dia. Dehem Dina disengaja, membuat ibu-ibu yang tadi membicarakannya terlihat tak enak. Dina menuju dapur, diminumnya air langsung dari tekonya. Tak bisa menahan sakit di tenggorokan. Dina menggaruk lehernya yang gatal tak tertahankan. Dirasa perutnya juga sangat mual. Tanpa pikir panjang, Dina masuk ke kamar mandi. Coba mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokannya. Ditariknya sesuatu dari tenggorokan. Sesuatu semacam tusuk konde berwarna perak. Gawenen. Pakai, kata seseorang yang suaranya sangat familiar. Aku nggak bisa, Kakung.
Dina menangis tertahan. Belum apa-apa sudah semengerikan ini. Barang iku bakal mageri awakmu. Lah awakmu ora dipageri, bakal akeh sing nyelakai. Barang itu akan menjagamu. Kalau kamu tidak dijagain, akan banyak yang mencelakaimu. Dina menjambak rambutnya. Suara Kakung begitu nyata tepat di telinganya. Membayangkan seseorang yang baru saja dimandikannya berbicara padanya, membuat kengerian menjalar di sekujur tubuhnya. Dipakainya tusuk itu dengan tangan yang bergetar, mencuci muka sebentar sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Dina berjalan gontai, lelah dengan segala kejadian yang bertubi-tubi. "Dari mana saja kamu?" tanya Lastri sambil menarik tangan Dina kasar. "Lepas," jawab Dina tak kalah ketus. "Nyuwun ngapura." "Mohon maaf," kata Lastri terkejut lalu mundur sebelum akhirnya menundukkan kepala. "Ojo lancang, jangan kurang ajar," kata sosok di belakang Dina. Lastri mundur, dadanya berdegup kencang. Tak dikira dia akan datang secepat ini. "Ojo pisan-pisan awakmu lancang karo ndoroku. Jangan sekali-kali kamu lancang terhadap tuanku." Suara itu menggelegar hingga membuat Lastri gemetaran. Sedangkan Dina menatap ibunya bingung. "Kenapa, Bu?" tanya Dina melunak. "Enggak," jawab ibunya yang masih menunduk lalu pergi dari hadapan Dina. Akhirnya tiba di mana Mbah Kakung akan dikuburkan. Kuburan sudah digali dan semua sudah berkumpul untuk mengantarkan Mbah Kakung ke peristirahatan terakhir. Dina meraba dadanya, dirasa degup jantungnya tak kunjung tenang. Mengingat setelah ini dia akan melihat dia. Mbah Kakung mulai dikeluarkan dari keranda. Orang-orang pun dengan sigap memasukkan Mbah Kakung dengan hati-hati. Setelah selesai, mulailah orang-orang memasukkan gundukan tanah merah, hingga pada gundukan terakhir. "Astaga!" teriak Dina hingga jatuh ke tanah. Dilihatnya kuburan Mbah Kakung penuh dengan ular. Tak hanya satu namun ratusan. Bukan lagi sekelebatan bayangan hitam yang tak bisa dideskripsikan bentuknya. Melihat keadaan anaknya, Agus dengan sigap menutup mata anaknya. "Jangan takut, ada Bapak," kata Agus membawa anaknya menyingkir dari kuburan Kakung. "Aku nggak bisa, Pak," kata Dina tertahan. Dina enggan membuka matanya. Membayangkan apa yang terjadi sama Mbah Kakung bakal terjadi sama aku nggak bisa, kata Dina lirih. "Bapak sudah ngasih tahu kamu kan? Konsekuensinya kalau kamu menolak. Konsekuensi itu bukan hanya untuk sekarang, namun sampai kamu mati." "Kenapa aku sih, Pak?" tanya Dina kesal. "Karena setelah laki-laki, yang bisa menerima mandat itu adalah perempuan. Karena Bapak bukan perempuan, jadi kamu yang dapat mandat," kata Bapak sedih. "Jadi nanti setelah aku, anakku yang laki-laki yang bisa menerima mandat." "Benar," kata Bapak pelan. "Biasakan melihat mereka. Kamu tuanya. Jangan membuat mereka kebingungan karena ketakutanmu," kata Bapak. Dina mengangguk walau sangat ngeri. Tak lebih mengerikan daripada konsekuensi yang akan dia terima jika menolak. Dina membuka matanya. Walau sedikit mengerikan, namun selama orang yang dia sayang berada di dekatnya, tak masalah. Dilihatnya kembali ular-ular itu. Di siang hari saja sudah semengerikan ini, bagaimana nanti malam? Tanya Dina dalam hati. Namun fokus Dina teralih, melihat sosok perempuan di balik pohon Kamboja. Dilihatnya perempuan itu menatapnya tajam dengan pakaian serba hitam. Ular-ular yang tadinya berkeliaran dan menempel pada dahan pohon mendadak jatuh, berjajar di hadapan Dina. Pandangan ular itu mengarah pada sosok perempuan lalu mendesis kencang.
Sekelebatan bayangan hitam pun berhenti, ikut memandang ke arah yang sama, sampai bayangan sosok besar menutupi Dina. Ular dan sekelebat sosok hitam membuat Dina sesak karena takut. Jika bayangannya saja sebesar ini, lalu bagaimana wujudnya? Tanya Dina dalam hati. "Harng!" Teriak sosok itu menggelegar, membuat perempuan di balik pohon kamboja itu membelahkan matanya dan pergi dari balik pohon itu. Dina yang tak kalah kaget pun menyeringkuk, memegangi telinganya, membuat pandangan orang yang tertuju padanya. "Nyai," suara besar di belakangnya. Aku enggak apa-apa," kata Dina dibuat tegas. Kembali menopang badannya yang sempat rubuh, menyeringkuk menahan takut. "Aku mau pulang," kata Dina pada Agus dengan tatapan memelas. Badannya lelah sebelum doa, dia ingin istirahat sebentar. "Tapi di rumah akan lebih parah dari ini," kata Agus mengingatkan. Jika masih memiliki banyak tenaga, ingin sekali Dina berteriak sekencang-kencangnya, merutuki nasib sial yang menimpa dirinya. Namun karena sudah sangat lelah, Dina memilih tidak mendebat segala kemungkinan yang akan terjadi. "Ya sudah, ayo pulang," kata Agus membantu anaknya berjalan. Dina dan Agus berjalan dalam hening. Namun saat hampir mendekati arah rumah, terlihat sosok perempuan berbaju serba hitam tadi sedang cekcok dengan Lastri. Agus pergi terlebih dahulu mencoba untuk melerai keduanya. Namun alangkah terkejutnya, perempuan tadi saat bertemu dengan tatapannya Dina. Belum saja Dina menanyakan sesuatu, perempuan itu sudah buru-buru pergi dengan membawa wajahnya yang menampakkan ketakutan yang amat sangat. Namun diabaikannya perempuan tadi. Dina memilih masuk tanpa memperhatikan sekitar dan langsung tertidur di temari Mbok. Dina sengaja menyuruh Mbok tetap berada di sebelahnya, agar jika membutuhkan sesuatu, Dina tidak perlu mencari orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tidur, sayup-sayup Dina mendengar suara gamelan, diiringi dengan tawa yang menggelegar. Diikutinya suara itu hingga ke suatu ruangan yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Semuanya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeringai. "Tolong!" Sergap Dina bangun dari tidurnya. "Tolong!" Dina menoleh ke belakang gusar. Dina mengusap wajahnya kasar. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Sial, aku gak bisa ngebedain mana yang mimpi, mana yang nyata. Dina menatap ruang kamar yang kosong. Dicarinya Mbok yang tadi duduk di samping kasur. Namun sekarang sudah tidak ada. "Mbok!" teriak Dina frustasi. "Dina, di ruang kosong dekat lukisan itu." Suara itu tepat di telinga kanan Dina. "Tolong." Enggak, teriak Dina. "Cah Ayu?" tanya Mbok menepuk-nepuk pipi Dina. "Mbok," panggil Dina memeluk Mbok. "Cuma mimpi, Cah Ayu, cuma bunga tidur," kata Mbok menenangkan. Malam berganti pagi, begitu seterusnya. Sampai pada hari ke-7 Mbah meninggal. Sekarang Dina sudah mulai terbiasa melihat ular berserakan, melihat sekelebat bayangan hitam. Selain itu tak ada yang dia lihat. Sosok angklek-angklek itu pun selalu berada di belakang Dina. Belum pernah dilihatnya sosok langsung dari angklek-angklek itu sendiri. Langkah Dina terhenti pada sebuah ruang kosong dekat lukisan. Setiap malam sebuah mimpi selalu membawanya ke ruangan ini, memperlihatkan satu perempuan di antara perempuan lain yang sedang menari. Namun tatapannya begitu sedih dan selalu menyendiri. Selalu meminta tolong tapi tak pernah mengatakan alasannya. Beberapa kali juga Mbok masuk ke ruangan ini. Namun saat ditanya selalu bilang jika habis ngeruat barang. Namun Dina tahu benar
Meruat barang pusaka Mbah Kakung hanya saat malam Jumat. Selain itu tidak pernah. Ada sebagian hal yang sebaiknya kamu tidak perlu tahu dan tidak perlu mencari tahu soal itu, kata Lasri pelan. Pasti banyak yang kalian sembunyikan dariku, kata Dina dingin. Kamu belum cukup untuk memegang semuanya, kata Lasri tajam. Tapi aku tuanya, kata Dina. Bocah keras kepala. Kalau mau masuk, masuklah. Jika kamu tuanya, sudah pasti kamu bisa bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kamu ambil, kata Lasri memberi kunci ke tangan Dina. Dina menggenggam kunci itu dengan dahi yang berkerut, walau paham betul dengan apa yang dikatakan ibunya. Namun Dina tak berpikir akan semudah ini mendapatkan kunci. Dina terpaku beberapa saat di depan pintu, mencoba menimang-nimang kemungkinan terburuk dari keputusan yang dia ambil, hingga akhirnya Dina memutuskan untuk masuk. Astaga, pekik Dina saat masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sosok ular besar tengah melingkari ranjang perempuan yang dia lihat di dalam mimpinya. Perempuan itu tampak seperti mayat dan wajahnya terlihat pucat pasi. Doro, wayai gak teko kene. Tuan, seharusnya tidak sampai di sini, kata sosok ular itu. Dina mengumpulkan oksigen saat dirasa terlalu sesak untuk berbicara karena kengeriannya. Itu siapa? Tanya Dina. Batur. Ulang Dina yang masih bingung dengan istilah itu. Batur Ndoro, Dayang, kata ular itu menjelaskan. Untuk apa dia di sini? Kalaupun dia batur, kenapa wajahnya pucat pasi? Tanya Dina penasaran. Ular itu mendesis dan kian mendekat, membuat Dina merinding karena wujud ular yang 3 kali lipat besarnya dari badannya sendiri. Upahe angklek-angklek mergo nulung wong, tapi wong kuwi malah ra duwe rai. Ngrogohi Ndoro mergo pengen susuk, lan susuk konde sing ndek rambuté Ndoro. Bayaran angklek-angklek karena sudah menolong orang, tapi orang itu malah enggak punya rasa terima kasih. Malah mau bikin gara-gara sama tuan karena ingin memiliki susuk dan tusuk konde yang ada di rambut tuan. Maksudmu orang itu tumbal dan orang yang sudah menumbalkan dia mau cari gara-gara sama aku? Tanya Dina. Nggih, ngoten niku. Iya, seperti itu, kata ular kembali melingkari ranjang. Kenapa dia menginginkan susuk dan tusuk konde yang kupakai? Tanya Dina lagi. Mergo dhek pengen ngrayah nggone nyai. Sing dipengen ora mung kekuasaan, nanging pengasih lan aku. Karena yang dia ingin bukan cuma kekuasaan, namun pengasih dan aku. Dina membelakang matanya. Dipandangnya sosok yang ada di belakangnya dari sebuah cermin. Baru kali ini dia melihatnya secara utuh selain dari lukisan. Badannya sedikit membungkuk, kepalanya sejajar dengan kepala Dina, tengah menyeringai dengan tatapan merah menyala. Sedang badannya yang hanya tulang tengah memeluk tubuh Dina dari belakang, membuat bulu kuduk Dina merinding sedari tadi. Sungguh dibandingkan di lukisan, sosok angklek-angklek berkali-kali lipat mengerikan. Nyai, dek pengen nyai mati, sing dek ra ngerteni. Lek nyai mati, aku yo mati. Mergo sing iso nyekel aku mung dalan getih. Tuan, dia ingin Tuan mati. Yang dia tidak tahu, kalau Tuan mati, aku juga mati. Karena yang bisa memegang aku hanya hubungan darah. Kata angklek-angklek yang masih menyeringai, terlihat dari bayangan di cermin. Dina menahan nafasnya, badannya mulai gemetaran. Belum saja dia terbiasa dengan mandat yang dia terima.
Sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Dilihatnya seorang perempuan yang terbaring itu tersirat di benaknya. Apakah nanti kalau aku mati, aku akan terlihat seperti perempuan itu? Tanya Dina dalam hati. Boten, sing mok sawang, dee urung mati. Tidak, yang kamu lihat dia belum mati. Kata angklek-angklek tajam membuat deru nafas Dina semakin berat. Kamu? Ndoro, awake dhewe wis dadi siji daging. Sak awak, apa sing mok rasakne, apa sing mok omongne, Mas yo iku suara atimu. Aku eruh, dadi ojo pisan-pisan, duwe kepinginan nggih ngemohi aku. Ndoro mesti ngerti apa kesepakatane. Tuan, kita sudah jadi satu daging, satu badan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bicarakan, walau itu suara dalam hatimu, aku tahu. Jadi jangan sekali-kali kamu punya keinginan untuk menolakku. Tuan pasti tahu kesepakatannya. Kata angklek-angklek dingin. Dina memejamkan matanya. Sekarang badannya bukan lagi gemetaran, namun rasanya seperti terserang dingin yang teramat sangat. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Dina mencoba meraba gagang pintu. Masih ditutup rapat-rapat matanya agar tak melihat angklek-angklek yang terus menyeringai. Setelah mendapatkan apa yang Dina cari, segera dia buka pintu itu. Namun belum saja pintu itu terbuka, ada sesuatu yang menahan tangannya. Kamu harus menolong aku, teriak seorang perempuan yang selalu hadir dalam mimpinya. Namun Dina yang sudah terlalu lelah dan kalut, suara itu sudah tidak menyentuh ataupun melunakkan hati Dina, namun membuat Dina sangat kesal. Apa kamu gak tahu, untuk menyelamatkan diriku sendiri saja, aku kesusahan, kata Dina dingin. Dina keluar dengan degup jantung dan mata yang perlahan-lahan dibuka. Coba dilupakannya rasa kesal dan rasa bersalah yang datang secara bersamaan. Dan setelah jauh dari kamar, terdengar suara seperti orang yang tengah berdebat. Didekatinya sumber suara tersebut, dan lagi-lagi mata Dina tertuju pada sosok perempuan di pemakaman yang tengah berdebat dengan ibunya. Aku cuma mau mengambil bagian yang sudah dijanjikan Eyang Kakung. Aku sudah membawa dia ke sini setelah kesepakatan panjang. Aku cari anak itu setelah ketemu dan kubawa ke sini untuk peliharaanmu itu. Apa yang aku dapat, Lastri? Bahkan 2 anak yang ikut bersamanya pun yang satu mati dan yang satu lagi bisu. Janjikannya padaku susuk pengasih dan sesuatu untuk membuat rumah sakitku terus berjalan. Tapi apa? Rumah sakit keluargaku terancam bangkrut. Bahkan kesepakatan yang kau buat pun karena keserakahanmu sendiri. Yang mengambil bayi itu pun kau, pembawa malapetaka. Mertuaku berbaik hati membantumu membuat perjanjian, tapi kau membiarkan Lasmini membawa bayinya. Lalu siapa yang kena getahnya? Keluargaku. Sebelum mertuaku membantumu, keluargaku adalah keluarga paling dihormati. Semua perkebunan cengkeh sukses besar. Namun, kesalahan sedikit di masa lalu berbuah malapetaka. Mary, kalau bukan karena kesepakatanmu dengan angklek-angklek dan buntutnya, keluargaku tak akan pernah dihujat habis-habisan karena hasil panen warga yang gagal dan menyalahkan mertuaku karena membantumu. Keluargaku juga tak harus ke kota untuk bekerja di tempat orang. Dan yang terjadi atas 2 anak yang ikut bersamanya adalah upah untuk angklek-angklek karena kecerobohanmu yang membuatnya menunggu terlalu lama. Lalu sekarang kau mau mengambil bagianmu? Tanya Lastri dengan tatapan tajam. Tetap saja,
aku sudah menepati janji untuk membawa anak itu kembali ke sini. Dan sekarang anakmu yang harus menepati janji untuk memberikan susuk itu dan sosok yang ada di belakangnya. Kata Mary tak kalah sengit. Hahaha, ngimpi. Timpal Lastri dengan tawa yang mengejek. Aku sungguh-sungguh mengatakan ini. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan keluargamu. Tentu anakmu pengecualian, karena dia dalam lindungan makhluk itu. Tapi kau, bersiaplah. Katanya dengan sinis. Dina mencoba mencerna apa yang sedang mereka katakan. Tentang seseorang yang perempuan itu bawa ke sini, apakah mungkin perempuan itu yang ada di kamar barusan? Namun belum juga terjawab segala pertanyaan di benak Dina. Perempuan itu pergi setelah menggertak ibunya. Sore beranjak malam saat suara rintihan dari kamar orang tua Dina terdengar sangat keras. Perih, panas. Dina beranjak dari kasurnya berlari ke arah sumber suara. Ibu, teriak Dina melihat bercak-bercak darah di lantai. Darah itu keluar dari kulit yang terus digaruk ibunya. Luka yang tadinya kecil terus melebar. Dikoyak terus-menerus karena rasa gatal yang begitu hebat. Agus pun tak kalah kalut. Sedari tadi mencoba menghentikan tangan istrinya yang terus-menerus menggaruk kulitnya. Bu, sudah. Bukan hanya tangan, namun tenggorokan dan wajah Lastri sudah koyak. Tulang kerongkongan terlihat dari balik darah yang terus mengucur. Perempuan sial, teriak Dina mengingat perempuan tadi. Pak, ini gimana? Tanya Dina melihat ibunya yang sudah sedemikian rupa. Apa nggak bisa makhluk-makhluk itu menangani ini? Tanya Dina sedikit menaruh harap pada sosok angklek-angklek dan buntutnya. Bukan bagiannya, kata Agus mencoba memegangi tangan Lastri. Sosok itu dan buntutnya hanya menjagamu, bukan ibumu, bukan juga bapak, kata Agus frustasi. Lalu apa bedanya dengan perjanjiannya? Menolak atau menerima angklek itu? Kalau semua orang yang ada di sisiku akhirnya kena teluh dan mati, sama saja pak, sama saja. Kata Dina mulai menangis. Dilihatnya darah yang terus mengucur dari kerongkongan Lastri dan lidah yang menjulur, keluar dari mulut. Yang semakin menambah kengerian lambat laun tubuh Lastri rubuh. Bu, ibu bangun, ibu. Teriak Dina melihat ibunya tak bergerak. Ibu udah gak ada, kata Agus merengkuh Lastri dalam pelukannya. Dina menangis sejadi-jadinya. Dirasa walaupun ibunya sangat keras, namun ibunya adalah benteng paling kuat. Kehilangan ibu berarti kehilangan pelindung bagi Dina. Akan aku balas, Bu, kata Dina lirih. 3 hari setelah pemakaman Lastri, Dina tak kunjung bicara. Kejadian demi kejadian masih menjadi pukulan untuk dirinya. Ditambah perempuan yang selalu datang dalam mimpinya membuat Dina makin kesal. Cahayu, makan dulu ya, bujuk Mbok. Mbok, ada yang mau kubicarakan, kata Dina serius. Mbok yang mengerti mengangguk lalu membawa Dina kembali ke ruangan kosong tersebut. Terlihat perempuan itu semakin kurus dan pucat, membuat Dina sedikit kasihan. Dia Sumiati, bayi perjanjian yang dilakukan Eyang Kakung dan Mary. Namun karena ibunya tidak tega, bayi itu dibawa kabur dan mengakibatkan malapetaka bagi desa yang berdampak pada keluargamu. Jadi nama perempuan itu Mary? Benar, Cahayu. Ajari aku membuat perjanjian. Aku punya penawaran bagus untuk angklek-angklek, kata Dina tersenyum dingin. Mbok mengangguk. Total ada 4 syarat. Kembang 7 rupa, dupa Arab, ayam hitam, dan benda dari orang itu sendiri. Diambilnya kotak bertuliskan aksara Jawa.
Tempat ini mbok ambil dari rumah Aula, tempat di mana barang Sumiati tertinggal, tempat kalung perjanjian. Namun kotak ini milik Mary. Diberikannya kotak itu pada Dina untuk memulai ritualnya. Ing jagat lelembut, aku nimbali awakmu angklek-angklek balungan wesi. Aku Dina ndoromu, nimbali awakmu kanggo nyanggupi opo sing tak karepi. Aku duwe penawaran sing bakal kok senengi. Ngadepo aku kanggo rerembug. Pada dunia gaib, aku memanggilmu angklek-angklek balungan wesi. Aku Dina tuanmu, memanggilmu untuk memenuhi apa yang kau inginkan. Aku punya penawaran yang pasti akan kau sukai. Segera menghadap aku untuk membicarakan ini, kata Dina. Ono Pondoro, ada apa tuan? Dina membuka matanya. Dilihatnya sosok angklek-angklek tengah bersila berhadap-hadapan dengan Dina. Aku mau anak itu, kata Dina tersenyum. Ora iso, DE bagianku. Tidak bisa, dia bagian saya, kata sosok itu mendegus kesal. Aku ndoromu, tunjukkan sopan santunmu, kata Dina pelan namun tajam. Ndoro. Tentu tidak gratis, kata Dina memajukan kotak kayu bertuliskan aksara Jawa itu. Sosok itu menciumi aroma dari kotak kayu itu. Opo tawarani? Apa tawarannya? Kalau raga anak itu kau kembalikan, setiap keturunan perempuan dari pemilik kotak kayu itu batur. Kata Dina tersenyum dingin. Hahaha, Nyai, kabeh ono rituale, enggak sokor dadi. Hahaha, tuan, semua ada ritualnya, enggak langsung jadi. Kamu kira saya bodoh? Sudah aku perhitungkan, kamu tinggal ikuti alur. Sosok itu menyeringai, lidahnya menjulur dan matanya semakin memerah. Batur, batur, kata sosok itu. Sedangkan Dina tersenyum. Sekali penawaran dua hal terselesaikan. Anak itu hidup dan dendam ibu terbalaskan. Dina duduk di ruang tamu, menanti datangnya perempuan yang selalu menguntit di balik pagar. Namun kali ini perempuan itu datang terang-terangan, walau biasanya jika melihat Dina perempuan itu selalu pergi. Aku ikut berduka atas kepergian ibumu, kata Mary dengan ekspresi bahagia. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal jangan ganggu lagi keluargaku, kata Dina dengan mimik wajah sedih. Aku ingin bagianku, susuk dan makhluk itu, kata Mary kesal. Baik, malam ini juga aku akan memberikan apa yang kamu mau. Malam ini juga kita mulai ritualnya, kata Dina menunduk. Baik, kata Mary menyeringai. Sesuai janji, malam ini Mbok menyediakan tempat ritual dan kotak kecil berisi susuk. Dan sebelum tengah malam, Mary datang untuk menagih janji Dina. Dina menyambut Mary dengan pandangan sedih. Dan tepat tengah malam mereka memulai ritualnya. Dina mulai membuka percakapan. Dina juga sudah memberi selembar kertas untuk Mary baca setelah Dina selesai memberi penawaran pada makhluk itu. Mengetahui Mary adalah orang kota adalah keuntungan sendiri untuk Dina. Ing jagat lelembut, aku Dina, ndoromu. Nimbali awakmu kanggo ngenehi penawaran. Aku njaluk ijol rogo, sak rogo tak ijoli kanggo rogo-rogo sing kegandol getih. Kanggo tondo tak pasang susuk kanggo pengeling. Susuk sing dadi siji karo daging, nggak bakal iso ilang ngampi digawa mati. Di dunia gaib, aku Dina tuanmu, memanggilmu untuk memberi penawaran. Aku minta ganti raga. Satu raga ku ganti dengan raga yang terhubung oleh darah. Ku pasang susuk sebagai pengingat. Susuk yang menjadi satu dengan daging. Tak akan bisa hilang sampai dibawa mati, kata Dina. Dilihatnya angklek-angklek menyeringai sembari menjulurkan lidahnya.
tak sabar dengan penawaran yang akan disepakati. "Baca bagianmu," kata Dina memandang ke selembar kertas di hadapan Mary. Mary mengangguk. "Ing jagat lelembut, aku Mary, nyanggupi keputusan sing disepakati. Dalan getihku bagianmu, enggak iso dipedot, gak iso ditawar. Di dunia gaib, aku Mary, menyanggupi keputusan yang disetujui. Hubungan darahku adalah bagianmu, tak bisa diputus, tak bisa ditawar." Baca Mary sembari tersenyum. Satu persatu susuk dipasang oleh Dina, membuat tempat di tanah lapang semakin sesak dengan kehadiran makhluk-makhluk lain. Buntut dari angklek-angklek meminta bagian atas raga yang telah disepakati. "Hahaha, Mary, Mary," tawa Dina setelah semua ritual selesai. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Mary yang kebingungan. "Kamu, sudah kupasang susuk di tubuhmu yang menyatu dengan daging. Kau tahu apa artinya? Walau badanmu membusuk sekalipun, susuk itu tidak akan pernah hilang. Dan lagi, sosok yang kamu mau pun akan ikut pulang denganmu. Tidak hanya satu, namun sebututnya pun ikut menjemput raga-raga yang telah kau sepakati." Tawa Dina kegirangan. "Maksudnya?" tanya Mary yang semakin panik. "Kutukar raga anak yang kau bawa dengan raga dari keturunanmu. Kamu akan merasakan kehilangan satu persatu orang yang kamu cintai. Sebagai balasan untuk tempat tinggal yang terimpas, kepercayaan warga desa yang hilang, untuk anak yang kau tumbalkan, juga untuk kematian ibuku," kata Dina. Kegirangan di wajah Dina berubah menjadi tatapan amarah. Didorongnya badan Mary yang membelahkan matanya, tak percaya jika semua berbalik ke arahnya. "Enyah dan pergi dari sini," kata Dina marah. Reaksi dari Dina membuat angklek-angklek berdiri di belakangnya. Aura dari Dina pun membuat angklek-angklek semakin besar dan mengerikan. "Harr!" Geram angklek-angklek membuat Mary berlari sekuat tenaga. "Apa yang kau tunggu? Ambil bagianmu," kata Dina. Perintah dari Dina membuat angklek-angklek mengejar Mary, diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tak ingin kehilangan bagiannya. Dina tertunduk, badannya gemetaran, tangisnya pecah, semua memori berkelebatan di kepalanya. Semua kekalutan tersalurkan juga dendam yang tuntas terbayar. Namun sekarang dia seorang diri. Andai dia mendengar ibunya dan menggunakan otaknya lebih cepat, mungkin ibunya masih di sini. "Dina, makasih." Pelukan seseorang membuat Dina terhenyak. Ditatapnya sosok yang selalu hadir dalam mimpinya, ditemani Mbok dan juga Bapak. "Aku Dina," kata perempuan yang menatapnya dengan senyum tipis. "Sama," kata Dina. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.